kita akan bahas tentang penyusunan RPP, terutama RPP nanti yang jarak jauh, terkait dengan isu-isu tentang penyederhanaan RPP. Kenapa sih RPP disederhanakan? Apa prinsip utama pengembangan RPP? Bagaimana bentuk atau format RPP yang baru? Apakah RPP harus satu lembar? Bagaimana strategi penyusunan RPP model yang simple, yang tidak panjang lebar, kapan RPP model baru digunakan, bagaimana RPP lama, apakah masih boleh digunakan, apakah ada contoh RPP model Surat Edaran nomor 14 tahun 2019, bahkan lagi bagaimana sih RPP untuk jarak jauh, apakah perlu juga membuat RPP. Nah, tentu saja ini yang nanti akan kita coba bahas selama kurang lebih 1 jam ke depan. Tapi kalau bisa ya saya cukup tidak sampai setengah jam, kemudian diskusinya mungkin yang lebih panjang dan lama ya. Oke Bapak Ibu, nah, ini tentang elemen perubahan bahwa standar kelulusan itu ini nomor 20 tahun 2016 awalnya ini. Kemudian tentang standar isi yang terbaru adalah nomor 21 tahun 2016. Penilaian yang terbaru adalah 23 tahun 2016. Kemudian tentang standar proses, ini Permendikbud diperbarui lagi dengan surat edaran. Tapi surat edaran itu juga tidak menafikan adalah tidak menyatakan bahwa yang bawah itu tidak berlaku. Jadi artinya ya masih bisa kalau Bapak Ibu punya RPP yang model sesuai dengan standar proses Permendikbud nomor 22. Bukan tidak boleh digunakan. Tapi kalau Bapak Ibu mau buat yang simpel ya dipersilahkan. Yang penting RPP itu salah satu sifatnya adalah praktis. Praktis itu apa Bapak Ibu? Bisa Bapak Ibu laksanakan. Itu. Jangan sampai antara RPP dengan yang Bapak Ibu laksanakan jaga sembung. Sudah jaga sembung bawa golok lagi. Nah itu terlalu. Ya kan? RPP-nya bilang A, Bapak Ibu di kelas lakukan B. RPP menggunakan daring, asinkronus, menggunakan Zoom segala macam, ternyata di sekolah Bapak Ibu tidak ada jaringan. Nah itu kan artinya RPP dengan yang Bapak Ibu lakukan tidak itu sesuai dengan apa yang Bapak Ibu laksanakan dan dapat Bapak Ibu laksanakan, tapi tetap memenuhi pembelajarannya, ya mengaktifkan siswa, kemudian pembelajarannya tidak melalui pemberitahuan, tapi anak-anak dibimbing untuk mencari tahu, itu yang lebih penting ya Bapak Ibu. Di perbandingan komponen RPP dalam hal pelaksanaan pembelajaran atau paradigma perubahan pembelajaran. Jadi kalau dulu itu siswa diberitahu, sekarang harus mencari tahu. Misalnya Bapak Ibu mau membelajarkan tentang kubus dan balok. Tidak perlu Bapak Ibu mendefinisikan. Anak-anak, kubus adalah, balok adalah, tidak perlu. Biarlah definisi anak sendiri, yang penting anak ngerti. Tunjukkan aja. Ini apa? Almari. Almari ini yang seperti ini adalah model dari balok. Kemudian alat undi itu yang seperti ini namanya kubus. Nggak perlu. Kubus itu apa nggak perlu. Nah baru anak silahkan membuat definisi sendiri. Oh kubus itu pokoknya sifatnya begini. Itu yang lebih penting. Sifat-sifat juga tidak perlu diberitahu. Dengan begini kalau begitu coba ini namanya sisi. Coba hitung berapa banyaknya. Nah, itu aja. Nggak perlu definisikan sisi adalah titik sudut adalah
tidak perlu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau dulu guru sebagai sumber utama, nah sekarang Bapak Ibu tahu anak tidak lagi ketemu guru, sehingga mereka bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Makanya sumber belajarnya menjadi aneka macam, bisa digunakan sumber belajar. Bisa belajar dari YouTube, bisa belajar dari orang tuanya, bisa belajar dari alam, dan seterusnya. Kemudian dari tekstual menjadi pendekatannya ilmiah. Dari berbasis konten menjadi basisnya kompetensi. Dari parsial terpisah-pisah menjadi terpadu. Makanya kelas di SD itu tematik terpadu. Jawaban tunggal ke jawaban yang multidimensi. Jadi kalau Bapak Ibu buat pertanyaannya, kalau bisa yang jawabannya tidak tunggal. Salah satu ciri supaya jawaban tidak tunggal itu ya bagaimana menurut pendapatmu, mengapa begini, ya, itu kan bisa macam-macam. Kemudian dari verbal ke keterampilan yang aplikatif. Kemudian pembelajaran, karakteristik pembelajaran. Kemudian kaitannya dengan karakteristik kompetensi. Jadi kalau karakteristik pembelajarannya adalah bisa pembelajaran langsung atau tidak langsung, dan mengembangkan proses berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill yang kita kenal dengan HOT. Jangan pertanyaan itu cuma mengingat, memahami. Mengaplikasi itu belum HOT, mengaplikasi itu masih MOT. Nah, HOT itu mulai analisis ke atas, C4 ke atas. Ya. Kemudian mengembangkan kemampuan bekerja secara ilmiah dan keselamatan diri serta lingkungan. Nah ini kaitannya juga bisa Bapak Ibu kaitkan dengan penyebaran COVID-19 tadi. Karakteristik kompetensi, kompetensi abad 21. Salah satunya, apa kok salah satunya? Yaitu yang dikenal dengan 4C, kolaboratif. Artinya kita hidup ini tidak bisa sendiri, bekerja tidak bisa sendiri, harus bekerja sama. Tentu yang positif. Bekerja sama itu tidak harus satu level. Tidak harus sesama guru, tapi bisa dengan siapa saja. Bisa jadi tujuannya berbeda, tapi bisa bekerja sama. Kemudian kreatif. Nih, critical thinking. Nah, kemudian juga bagaimana berkomunikasi yang baik. Komunikasi itu sangat penting. Makanya tadi, hanya karena tidak komunikatif, bisa jadi kalau tidak ada masalah, tidak apa-apa. Tapi ketika ada masalah, meskipun Bapak benar, bisa salah. Itu penting, komunikasi itu. Makanya kalau mau melakukan sesuatu yang agak-agak melanggar sedikit aturan, tapi demi anak-anak, seperti tadi di daerah 3T, yang jaringan apapun tidak ada, jangankan internet, jaringan telepon, SMS saja susah misalnya, ya apalagi kelas rendah. Kalau Bapak Ibu mau melakukan pembelajaran langsung, sekalipun terbatas, mau guru kunjung, harus komunikasi. Ya. Dengan pejabat, dinas, pemerintah daerah, kesehatan, dan yang penting lagi orang tua mengizinkan. Kalau perlu izin itu tertulis Bapak Ibu. Kalau hanya izin dengan kata-kata itu lidah tidak bertulang. Kalau terjadi apa-apa, meskipun orang tua mengizinkan, kalau secara lisan, bisa saja nanti ketika terjadi sesuatu, Bapak Ibu guru yang jadi tumpuan salah. Tidak ada, saya mengizinkan, mana buktinya? Nah sekarang semuanya serba bukti. Jadi buatlah kalau memang orang tua mengizinkan atau tidak itu secara tertulis. Kemudian juga perlu apa? Ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Model pembelajaran yang disarankan bahwa pendekatan saintifik yang dikenal dengan 5M
itu bukan satu-satunya pendekatan pembelajaran, juga bukan urutan. Tidak harus 5M itu harus mengamati, menanya, dan seterusnya. Bisa saja menanya dulu, boleh. Ya. Kemudian memberikan pengalaman, mengembangkan sikap ilmiah. Itu harapannya anak-anak itu dari awal sudah dilatih untuk bersikap ilmiah. Kalau dulu kita zaman saya misalnya, kalau sudah dibilang orang tua jangan begitu, kenapa? Nggak pantas. Nah, sudah kita nggak berani apa-apa. Nah, sekarang harus mampu menggali kenapa kok nggak boleh. Kenapa kalau begini kok dibilang nggak pantas. Nah itu penting. Dari kecil anak-anak sudah dilatih menanya misalnya. Kemudian mendorong ekosistem sekolah berbasis aktivitas ilmiah. Nanti bilang, Pak kalau semuanya bersikap ilmiah dukun nggak laku. Ya nggak apa-apa ya. Ada Bapak Ibu yang berprofesi nyampur dukun. Nggak usah khawatir. Kemudian harus menantang dan memotivasi. Guru diberi ruang menggunakan pendekatan model pembelajaran antara lain. Dan ini memang tidak harus berbasis ceramah dan hafalan, tapi berbasis harus aktivitas dan kreativitas, menginspirasi, menyenangkan, dan berprakarsa. Tugas guru, saya kira ini sudah tidak perlu hafal Bapak Ibu, yang penting tahu dan dilaksanakan, ini yang penting. Salah satunya adalah merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Nah, bukti Bapak Ibu merencanakan pembelajaran, kalau guru kelas dan atau guru mapel atau mupel, itu adalah dengan membuat RPP. Termasuk di dalamnya adalah silabus. Kalau guru BP, rencana pembimbingan namanya. Kemudian melaksanakan, menilai, membimbing dan melatih, melaksanakan tugas tambahan, kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Dalam hal perencanaan pembelajaran, ini tadi sudah saya sebut dalam bentuk silabus dan RPP. Silabus itu apa? Itu sebagai acuan untuk menyusun RPP. Jangan sampai silabusnya disusun belakangan, itu namanya kebalik. Sama Bapak Ibu suruh buat kisi-kisi, soalnya sudah jadi baru dibuat kisi-kisi. Itu ya kebalik namanya. Tapi bisa Pak, ya bisa, tapi nggak pantas Bapak Ibu pakai baju kebalik yang muka di belakang kan jadi ketawa orang. Nah, sejak kapan itu Ibu itu kok bajunya dibalik-balik misalnya? Padahal kebalik. Sekarang kita bahas tentang RPP. Ini pengertian RPP. Setiap pendidik wajib menyusun RPP secara lengkap dan sistematis, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, motivasi untuk berpartisipasi atau berperan aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas. Jadi anak-anak diberikan kesempatan untuk berprakarsa dan kreatif. Prinsip-prinsip pengembangan RPP. Nah, perbedaan individu harus diperhatikan tadi itu. Termasuk pendidikan perbedaan individu ya. Salah satunya gaya belajar mereka kan bisa beda-beda. Dan partisi aktif peserta didik, berpusat pada peserta didik. Nah, dengan budaya membaca perlu umpan balik, keterkaitan dan keterpaduan, mengakomodir tematik terpadu. Ini RPP 2013, sudahlah Bapak Ibu ini nanti
pengembangannya Bapak Ibu dari kompetensi inti ya, atau KI. KI itu memuat apa? Ada KI 1 sikap spiritual, KI 2 sikap sosial atau karakter, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Kemudian dari RPP itu dikembangkan menjadi KD. KD itu kalau dulu juga ada KD sikap spiritual, sosial. Nah, mulai 2016 disederhanakan KD itu hanya ada KD pengetahuan dan KD keterampilan. Cuma dalam penilaian juga harus mencakup sikap spiritual dan sikap sosial. KD dikembangkan menjadi indikator. Kalau di KI KD itu kata kerjanya tidak harus operasional. Ingat di KD itu ada apa Bapak Ibu di dalam sebuah KD? Ya, ada kompetensi dan materi pokok. Kalau di indikator ada juga kompetensi dan submateri. Makanya salah satu fungsi indikator itu adalah untuk menentukan sub-submateri. Kalau di KD tidak harus operasional, tapi di indikator kata kerjanya harus sudah operasional atau KKO itu yang biasa dikenal begitu. Bagaimana pembelajaran kurikulum 2013 dengan regulasi baru surat edaran nomor 14? Ini jawabannya. Ini bunyi surat edaran nomor 14 tahun 2019. Adalah, silakan nanti Bapak Ibu baca, yang intinya adalah penyederhanaan RPP. Tapi permen sebelumnya juga bukannya tidak berlaku, itu intinya. Mengapa ada surat edaran? Ini RPP dianggap dibuat hanya untuk administrasi sekolah. Hanya untuk bukti fisik, untuk akreditasi. Padahal bukan itu fungsi RPP. Tapi memang kenyataan menunjukkan Bapak Ibu ngajar, alah pau enggak pakai RPP aja bisa ngajar. Iya, Bapak Ibu jalan kemanapun bisa sampai. Cuma sampainya kemana-mana kah? Karena enggak ada rencana. Pokoknya jalan aja. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar tanpa RPP atau berjalan tanpa rencana, ya orang lain pun tapi bukan tidak guru pun bisa. Bahkan orang yang mungkin enggak terlalu normal pun bisa. Jalannya enggak tahu kemana, yang penting sampainya juga kemana. Kemudian juga RPP yang dimiliki guru, banyak yang membeli dari penyedia jasa RPP. Copy paste dari orang lain. Hanya merubah tahunnya saja. Jadi kalau ada yang begitu jangan tersinggung Bapak Ibu ya. Saya bukan menyinggung Bapak Ibu ini, tapi kenyataan. Ini RPP yang ada sangat banyak dan menghabiskan kertas. RPP yang ada dianggap membatasi guru dalam berkreasi dan berinovasi di kelas. Nah, ya, memang mestinya RPP itu bukan punya orang lain, bukan Bapak Ibu membeli, harusnya Bapak Ibu membuat dan dilaksanakan. Tentu sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang tadi disebut, diantaranya mengaktifkan siswa melalui mencari tahu bukan memberi tahu, itu yang diharapkan begitu. Nah ini RPP tidak dilaksanakan di kelas, artinya antara RPP dengan pelaksanaan Bapak Ibu di kelas jaka sembung atau tidak nyambung. Tapi bukan
bukan di peserta seminar ini Bapak Ibu ya. Itu di tempat lain yang nggak ikut seminar ini. Kalau yang ikut seminar ini tidak ada bedanya. Dalam kebijakan baru, Bapak Ibu diberi kebebasan untuk memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Silahkan mau pengennya RPP seperti apa, yang penting memuat minimal 3 komponen. Apa itu? Tujuan, kegiatan, dan penilaiannya. Itu Bapak Ibu. Sehingga diharapkan penulisan RPP itu efektif, efisien. Efisien itu tidak banyak menyita waktu, tidak banyak menyita tenaga, karena simpel dan efektif. Sehingga waktu Bapak Ibu tidak tersita dalam mempersiapkan pembelajaran, lebih fokus kepada pelaksanaan pembelajaran dan bagaimana melakukan penilaian terhadap pembelajaran itu. Prinsip pengembangannya tadi efisien, efektif, orientasi. Efisien itu, nah sudah maksudnya tepat, tidak banyak menghabiskan waktu dan tenaga, efektif untuk mencapai tujuan. Berorientasi pada peserta didik, ini orientasi pada peserta didik ini, orientasi PD. Maksudnya mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar peserta didik di kelas. Tentu juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Tentu RPP tatap muka kemarin mesti tidak sama dengan RPP-nya ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran tidak langsung, yang tadi di model PJJ sudah saya sampaikan ya, RPP-nya 1 minggu cukup 1 RPP. Hari Senin ngapain, Selasa sampai Jumat ngapain, kemudian Sabtu ngapain. Nah itu Bapak Ibu tuliskan kegiatannya dan penilaiannya. Itu juga Bapak Ibu, karena harus memuat penilaian. Nah tentang bagaimana penilaian di masa pandemi, insya Allah besok kita bahas. Hari ini mungkin cukup sampai RPP ini saja. Komponen RPP tadi sudah ya. Memperhatikan persiapan dan fisik peserta didik, memotivasi belajar. Ini kegiatan pembelajaran ya. Kegiatan pembelajaran itu mencakup pendahuluan di sini. Kemudian diharapkan menggunakan pendekatannya ini, juga kompetensinya. Kemudian di penutup ini harus ada ya kan. Rangkuman, umpan balik, refleksi, tindak lanjut, skedul pertemuan yang akan datang. Jadi artinya besok ngapain, apa yang harus dipersiapkan itu dilaksanakan di kegiatan penutup. Kalau kegiatan pembelajaran itu ini diharapkan pendekatannya saintifik, kemudian menerapkan 5M yaitu saintifik tadi, dan model-model pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa. Kemudian di dalam pelaksanaan pembelajaran inilah dalam rangka untuk mencapai kompetensi baik pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Cuma sikap itu pembelajarannya tidak secara langsung, tapi melalui pembelajaran ini diharapkan peserta didik akan tertanam sikap yang kita harapkan atau karakter yang kita harapkan. Ini RPP yang dulu ada 13 komponen, yang sekarang 3 komponen. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa melihat apa yang dihilangkan, cuma identitas tetap mesti ada ya kan. Ini tapi tidak masuk hitungan di sini. Nah, kalau ada RPP tiba-tiba tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen saja tanpa ada ketahui identitasnya di atas kan ya tidak mungkin. Ini RPP apa ya? Paling tidak ada untuk kelas berapa, semester berapa, untuk pokok bahasan apa, itu tentu perlu.
Kemudian bagaimana formatnya, penyusunannya, ya. Jadi sekarang tinggal ini, tujuan, pembelajaran, dan penilaian. Ini kegiatan pembelajaran. Sebelum kegiatan pembelajaran, guru harus ngapain, ya kan? Ini mendiskusikan, sudahlah apa makna itu, silakan Bapak Ibu nanti di. Berikut beberapa contoh alternatif format. Ini hanya ingat Bapak Ibu, format atau bentuk RPP dari dulu juga tidak ada yang menentukan format harus ke bawah, harus bentuk tabel, itu dari dulu tidak ada menentukan itu. Yang penting komponennya ada. Makanya ini ada beberapa contoh format, ada bentuk deskripsi, ada bentuk tabel, atau kombinasi keduanya, itu silakan Bapak Ibu bisa nanti mengembangkannya sendiri. Kalau Bapak Ibu sudah punya RPP, silakan. Mau disederhanakan menjadi 3 komponen, atau 4 komponen, 5 komponen, itu diserahkan kepada Bapak Ibu. Dan harus RPP itu mau dari manapun sebenarnya tidak masalah. Yang penting Bapak Ibu sesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah Bapak Ibu, dan yang ditulis itu betul-betul yang Bapak Ibu laksanakan. Jangan sekali lagi seperti tadi, caka sembung. Ini tujuan pembelajaran, susuran yang ingin dicapai. Tujuan pembelajaran biasanya diterjemahkan yang digunakan oleh sekolah. Yang penting, nah ini Bapak Ibu, tujuan itu dirumuskan berdasarkan KD. Jadi harus lihat KD kalau mengembangkan tujuan. Di KD itu belum operasional. Misalnya memahami. Itu KD, kata-kata memahami itu boleh. Tapi kalau sudah dalam tujuan tidak ada lagi kata memahami. Apa dikatakan paham itu? Oh, mendefinisikan atau menjelaskan pengertian. Itu baru dikatakan paham. Memberi contoh. Jadi kalau di tujuan harus sudah bisa diukur. Kalau di KD belum bisa diukur. Makanya kata kerjanya operasional yang dapat diamati dan diukur. Kemudian mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Meskipun sikap tidak secara langsung. Kemudian memberikan gambaran proses dan hasil. Jadi ada aktivitasnya, makanya tujuan pembelajaran itu melalui apa prosesnya. Siswa mampu atau siswa dapat apa. Dengan apa, misalnya dengan benar. Nah, itu nanti yang dikenal dengan istilah ABCD. Kemudian kegiatan pembelajaran. Itu mencakup tadi pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Dan proses pembelajaran, hendaklah ini Bapak Ibu yang penting, diselenggarakan secara interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi untuk peserta didik itu berpartisipasi aktif. Jangan gurunya yang aktif. Siswanya hanya dengarkan saja. Mau tidak mau, kalau seperti ini mau tidak mau apa boleh buat Bapak Ibu ya. Makanya Bapak Ibu rancang LK, oke lah kalau pada saat awal, pertemuan awal itu seperti ini kan Bapak Ibu tidak terlalu aktif. Tapi setelah itu Bapak Ibu harus aktif. Makanya kami siapkan LK, kami siapkan tugas. Ini salah satu contoh Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran kombinasi antara daring sinkronus dengan daring asinkronus. Tidak langsung. Ini pelaksanaan pembelajaran tadi sudah ya. Apa harus ditulis?
Ya, kalau nggak ditulis gimana tahu Bapak Ibu? Penilaian asesmen. Penilaian di sini juga yang harus ditulis termasuk penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Paling tidak tekniknya. Nah, instrumennya terlampir gitu aja. Tapi namanya terlampir itu mesti ada lampirannya. Jadi RPP-nya boleh saja 1-2 lembar, tapi alangkah bagusnya kelengkapannya ada di lampiran. Jangan ada di laptop. Wah, susah itu. Ada enggak lampirannya? Ada Pak, mana? Di laptop. Itu enggak terlampir namanya. Tulis saja di situ, ada di dalam laptop. Boleh Pak, boleh kalau enggak malu. Ya. Kemudian penilaian hasil belajar ya. Hasil penilaian otentik. Nah, saya kira ini contoh alternatif RPP. Ini kan tetap mesti ada identitas di atas ini Bapak Ibu. Kalau begitu lebih dong dari 3 komponen ya enggak apa-apa. Nah, masa mau ini saja langsung tujuan kegiatan terus atasnya ini tidak ada ya wagu, enggak pantas. Membingungkan malahan. Yang baca bingung, Bapak Ibu gurunya juga bingung. Nah, contohnya ini kegiatan model yang bentuk tabel. Silahkan Bapak Ibu mau pilih yang model mana. Yang modelnya begini saja, pendahuluannya apa, ya, tapi tetap nanti di bawah ada penilaiannya atau instrumen penilaiannya seperti apa. Ini kan tujuannya mana? Ini ada tujuan pembelajaran. Ini harus ada instrumen penilaiannya seperti apa. Tadi itu terlampir, tapi jangan terlampir di laptop. Ini contoh RPP simple. Identitas, tujuan, bahkan tujuannya langsung di sini ditulis. Nah, ini biasanya yang begini itu gaya SMA seperti ini ya. Gaya SMK lain lagi, gaya SD lain lagi, gaya SMP lain lagi. Nggak apa-apa. Mazhabnya beda-beda kok. Ya Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu misalnya kepala sekolah yang awalnya guru SMA, kemudian jadi kepala sekolah di SMP harus tahu gayanya masing-masing. Masing-masing punya mazhab yang berbeda. Nah, kegiatan pembelajaran ini tanpa dibedakan mana pendahuluan, mana inti, mana penutup juga enggak apa-apa, cuma dibedai warna. Tapi kalau ditulis ini pendahuluan, ini inti, ini penutup, ya silakan. Namanya juga merdeka Bapak Ibu. Mau pakai yang mana Bapak Ibu terserah, yang penting terpenuhi unsur-unsurnya. Ini kan sudah terpenuhi, ada tujuan, ada kegiatan pembelajaran, ada asesmen. Asesmennya dilakukan dengan cara tes lisan dan tertulis selama proses pembelajaran. Kemudian keterampilan dengan cara apa ya? Alangkah bagusnya kalau ini instrumennya terlampir ya kan? Dan instrumennya menyusul, nah, menyusul kapan enggak tahu ya. Pas yang disusul pergi kan repot. Kemudian RPP itu juga bisa berupa tindakan yang direncanakan untuk mengatasi masalah tertentu yang akan ditangani. Makanya sebaiknya Bapak Ibu RPP itu tiap kali mesti ditinjau ulang. Ini jangan cuma ganti tahun tidak ada berubah-ubah. Sementara siswa yang dihadapi berubah-ubah. Bahkan kadang-kadang materinya sudah kurikulum sudah berganti berkali-kali, RPP-nya masih sama, kan terlalu. Tapi tidak di sini. Ya. Nah, kemudian lagi lebih lagi seperti sekarang. Jangan sampai nanti ada supervisi pembelajaran dilaksanakan di rumah, sementara RPP Bapak Ibu, RPP pembelajaran tatap muka ya jaka sembung lagi. Maka perlu Bapak Ibu nanti menyusun RPP pada pembelajaran jarak jauh sesuai dengan situasi dan kondisi real di sekolah Bapak Ibu. Kalau memang tidak bisa daring apa boleh buat Bapak Ibu membuat RPP luring.
Syukur-syukur nanti ada dana. Repot lagi misalnya pembelajaran siswa kelas rendah diputarkan film di lapangan ya, yang nonton banyak, malah tambah salah lagi. Saya kira ini sudah jelas kebijakan Mendikbud, adanya surat edaran dalam masa pandemi COVID-19. Nih, belajar harus dari rumah bermakna. Tadi sudah saya sebut ya, tidak usah saya ulang. Pada saat model PJJ tadi sudah ada. Nih. Nah, Bapak Ibu bisa, kemarin sudah saya sampaikan link tentang RPP dari jenjang PAUD, TK, SD sampai SMA, SMK tentang pembelajaran di masa COVID-19 di Guru Berbagi. Silakan Bapak Ibu bisa download. Ya. Bahkan di sana bisa semua moda, ada yang daring, ada yang luring, ada yang kombinasi. Ini untuk semua jenjang, artinya silakan Bapak Ibu cari jenjang yang mana yang sesuai dengan kelas mapel yang Bapak Ibu mampu. Semua kelas, semua mapel. Ya. Silakan Bapak Ibu nanti ambil, terapkan mana yang sesuai. Nah, ini contohnya. Ini RPP-nya yang ditulis oleh Zaki Fitroni MPD 3 April 2020, ini SMP MTS kelas 8 mapel seni budaya, modalnya adalah daring. Nah, ini diunduh. Nah, hasil RPP-nya begini Pak, menarik. Ya. 1 lembar ini. Ya. Bisa Bapak Ibu unduh, tentu Bapak Ibu sesuaikan. Ya. Nih, kegiatan pembelajarannya. Ya. Dilakukan melalui ini. Nah, ini jelas kan? Serta grup WhatsApp agar komunikasi 2 arah. Baru dituangkan di sini modelnya. Nah, baru tanda tangan. Nah, Bapak Ibu kalau buat RPP tidak harus warna-warni begini ya. Silakan Bapak Ibu bisa modifikasi dari RPP yang sudah ada kemudian diterapkan. Contoh modal luring. Ini luar jaringan. Bisa Bapak klik di sini. Nah, ini enggak bisa. Ya. Alamat ini silakan nanti Bapak Ibu bisa di ini. Contoh-contoh ini silakan nanti Bapak Ibu bisa di, juga ada penugasan lintas mata pelajaran. Bantu mereka yang kesulitan bekerja di tengah COVID. Sosiologi, fenomena gerakan sosial untuk mengatasi masalah di masyarakat. Ini jadi ada penugasan lintas mapel. Ada sosiologi, matematika, seni, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Selanjutnya Bapak Ibu kerja mandiri dengan menggunakan LK yang sudah kami siapkan. Nanti Bapak Ibu kalau ada hal yang perlu kita diskusikan, mari kita diskusikan. Sementara waktu saya kembalikan kepada Mbak Evi selaku moderator.